lebih lancar gitu. Baik teman-teman, setelah melakukan diskusi kelompok, ternyata kita melihat bahwa pemikiran deduksi dan induksi itu selalu digunakan dalam proses ilmiah, dalam kegiatan ilmiah. Jika kita ingin melihat arti katanya, deduksi itu menarik dari, berarti menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum, kemudian hal umum yang sudah teruji dan bisa diterima tersebut diaplikasikan pada hal-hal yang lebih spesifik lagi atau khusus. Oke, saya pikir setiap kelompok tadi sudah memahami tentang alur berpikir pemikiran deduksi. Ini ilustrasinya seperti ini, dari yang umum menjadi khusus. Oke, lalu induksi adalah lawan sebaliknya. Kalau induksi adalah membawa hal-hal yang bersifat khusus menjadi lebih umum. Gitu ya. In itu membawa masuk, inducere dalam bahasa Latin artinya bawa masuk. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dari hal-hal khusus-khusus, kemudian pemikiran induksi itu membawa hasil pemikiran itu menjadi lebih umum. Dan siklus ini, proses ini kembali berulang ketika itu menjadi bagian dari hal yang umum, proses pemikiran yang umum. Ketika itu masuk dalam kajian atau penelitian, itu akan berubah lagi menjadi pemikiran, akan digunakan dalam proses pemikiran induksi, hasilnya kembali lagi ke tahapan deduksi. Begitu seterusnya dalam proses penelitian. Oke, terkait dengan pendekatan metode dan proses ilmiah, ya kita akan belajar tentang konsep, gitu ya. Di dalam konsep ada hal yang sering kita gunakan, bisa simbol, angka, huruf, kata, atau gambar yang memberikan pengertian khusus, Kemudian untuk menggambarkan konsep atau informasi atau pengetahuan yang sudah kita miliki, kita memanfaatkan sesuatu yang disebut peta konsep. Jadi peta konsep itu adalah rangkaian urutan konsep berdasarkan hubungan logis. Nah, ketika kita menggunakan peta konsep, informasi-informasi atau pengetahuan yang terkesan tidak nyambung itu bisa terlihat alurnya. Ini biasa digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau dalam tahap penelitian. Tidak hanya fokus atau khusus pada kegiatan penelitian saja, tapi teman-teman bisa menggunakan peta konsep ini untuk berbagai hal, misalkan untuk memahami isi buku, memahami materi kuliah, dan pengembangan produk, desain produk, bisa menggunakan cara peta konsep. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita akan melihat tampilannya bisa didominasi bisa berisi gambar, bisa berisi kata-kata, tapi yang paling penting adalah ada kata penghubungnya, gitu ya. Ada kata penghubungnya. Nanti kita akan lihat bagaimana kata penghubung itu digunakan dalam peta konsep. Dengan peta konsep ini kita bisa menggambarkan atau menampilkan ide-ide kita dengan lebih terstruktur. Nah, tujuannya untuk tentu melatih penalaran logis agar konsep yang kita pelajari itu bisa dipahami secara menyeluruh. Nah, dalam ilmu biologi kita sangat terbantu dengan menggunakan peta konsep. Salah satunya, kalau teman-teman masih ingat, saat SMA kita sering belajar tentang klasifikasi. Ada hubungan antara takson-takson dalam klasifikasi tersebut. Lalu model peta konsep ada banyak. Ada network tree, ada event chain, ada cycle, ada model spider.
silahkan nanti teman-teman browsing sendiri bentuknya seperti apa, lalu kira-kira model seperti apa, model peta konsep seperti apa yang cocok digunakan. Tentu setiap jenis peta konsep ini memiliki kelebihannya masing-masing. Oke, kita akan melihat bahwa peta konsep yang digunakan dalam ilmu biologi salah satunya adalah sistem klasifikasi. Kita melihat sesuatu yang dari umum kingdom sampai ke khusus spesies atau sebaliknya. Nah, proses klasifikasi ini tentu dilakukan menggunakan pendekatan morfologi. Walaupun yang terbaru sekarang pendekatannya sudah menggunakan informasi genetik atau DNA. Oke, kalau kita kembali lagi ke materi di slide sebelumnya, morfologi adalah kita belajar tentang struktur atau bentuk yang nampak di luar itu. Nah, dengan kenampakan bentuk dari luar ini, fungsinya seperti apa, maka para ahli bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kelompoknya. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini, spesies itu tentu adalah semakin spesifik gitu ya, semakin khusus. Kemudian kalau semakin berjalan ke kanan dari spesies ke genus, teman-teman bisa lihat di sini ya, spesies ke genus, anggota kelompoknya tentu akan lebih besar. Misalkan untuk American Black Bear, Ursus americanus, genusnya Ursus, ada 3 anggota. Kemudian ke family ada 4 anggota, Ursidae. Ordo semakin banyak lagi dan semakin banyak lagi ke kingdom, lebih besar laginya adalah domain, eukariot, yang sudah memiliki sel sejati. Eukariot jumlah anggotanya akan lebih banyak, lebih umum. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan peta konsep. Nah, dengan menggambarkan seperti ini, tentu kita akan lebih memahami informasi dengan lebih sederhana. Kemudian ini adalah contoh peta konsep berikutnya yang seperti saya sebutkan tadi menggunakan kata penghubung. Ini adalah contoh peta konsep yang saya ambil dari jurnal. Teman-teman bisa mengakses dengan alamat DOI yang tertera di slide. Oke, ini adalah informasi gambar. Kemudian kalau dibandingkan dengan informasi tulisan, oke, kira-kira dari dua informasi penampilan informasi ini antara gambar dengan tulisan mana yang lebih mudah dipahami? Siapa yang mau menjawab, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Jadi menurut saya dari 2 peta konsep yang tadi itu lebih mudah dipahami yang tulisan. Kenapa? Karena di tulisan ini ada subtopiknya, baru ada akar-akarnya, juga dilengkapi dengan menjelaskan apa sih hubungan topik dengan subtopik, lalu apa hubungan subtopik dengan subtopik lainnya. Ya, sekian, Oke. Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau sharing? Mana kira-kira yang lebih mudah dipahami? Oke. Tidak ada? Ya. Saya, Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya sama seperti yang tadi dikatakan saya. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih mengerti yang menggunakan tulisan karena bisa membantu kita untuk memahami antara dengan pembahasan berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke, ya. Ya, ini adalah salah satu kelebihan dari menggunakan peta konsep. Modelnya ada banyak, tapi yang dengan menggunakan kata penghubung seperti ini akan lebih mudah kita dalam istilahnya mengemas pengetahuan yang kita miliki. Tentu aplikasinya bisa dalam banyak hal. Teman-teman nanti
bisa berlatih dalam penggunaan peta konsep. Tapi yang harus diperhatikan dari awal adalah gagasan-gagasan atau konsep-konsep apa yang harus masuk, itu kita sudah harus siapkan terlebih dahulu, baru konsep atau gagasan atau ide itu disusun dalam posisi atau hierarki yang saling berurut begitu. Lalu tinggal menghubungkan konsep mana berhubungan dengan konsep mana, lalu apa yang menghubungkan. Misalkan, contoh nomor 1, ini ya, plants use water absorbed by osmosis, gitu ya. Kemudian water yang sudah diserap itu transported in xylem, ditransportasikan melalui xylem. Asal air itu diambil dari from roots. Kemudian air itu ditransportasikan atau diantarkan ke leaves atau daun. Nah, kata-kata ini itu akan membantu proses berpikir kita untuk memahami urutan gitu ya. Plants, kemudian absorb CO2, pass through stomata. Stomata holds on leaves, gitu ya. Nah, dengan sunlight sebagai sinar energi, source of energy that drives photosynthesis yang terjadi occurs in leaves. Photosynthesis produces food. Food made in leaves. Jadi dengan kata-kata ini akan memudahkan pemahaman tentang konsep yang kita pelajari. Oke, ini adalah tugas berikutnya. Karena kita sudah bisa mengakses LMS, silahkan teman-teman nanti membuat tugas ini, dikumpulkan paling lambat jam 19 hari Selasa. Tugasnya ada 3. Yang pertama, kalian pilih satu topik materi kuliah yang akan didalami. Gitu. Bisa di PID, bisa di Kehati, bisa di Ekoter. Silahkan kalian pilih topik apa yang akan kalian dalami. Kemudian buat itu menjadi 2 hal. Yang pertama adalah buat itu menjadi peta konsep. Yang kedua, buat topik yang sudah dipilih itu menjadi peta pikiran atau mind map. Saya yakin mind map sudah banyak digunakan ya, teman-teman sudah mencoba menggunakannya di SMA. Nah, lalu buat perbandingan, apa bedanya ketika membuat peta konsep dengan peta pikiran? Poin-poin pembedanya apa saja? Lalu nanti detail informasi penugasannya akan saya posting di LMS. Teman-teman bisa lihat langsung di LMS. Untuk penugasan, ada yang mau ditanyakan? Itu adalah akhir dari pertemuan kita di pertemuan 2. Selanjutnya, hari Rabu, kita akan masuk pada pembahasan terkait peta konsep dan peta pikiran yang sudah teman-teman susun. Silahkan.